Malam itu mereka tidak langsung kembali. Putri Ara memilih berjalan memutar, menyusuri tepian hutan yang selama ini dihindari siapapun. Pohon-pohon di sana tumbuh bengkok, akarnya mencuat seperti tulang rusuk bumi. Udara semakin dingin, namun tidak menusuk lebih seperti diawasi. Narasi. Ada tempat yang dingin karena malam. Ada pula yang dingin karena ingatan lama belum mau mati. Langkah Putri Ara tiba-tiba melambat. Makhluk mitologi penjaga timur yang selama ini diam seperti bayangan setia menggeram rendah. Bukan marah, waspada. Dari balik pepohonan, terdengar bunyi tik, 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 seperti kuku menyentuh batu. Jaka Wirang menarik napas panjang. Itu bukan bagian dari undangan mereka, katanya pelan. Itu pengintai. Tanah di depan mereka bergerak, perlahan, terlalu perlahan, lalu pecah. Sesosok makhluk merangkak keluar. Tubuhnya seperti disusun dari akar hitam dan tanah basah. Wajahnya menyerupai manusia, tapi matanya kosong hanya lubang gelap yang berdenyut. Narasi. Ada makhluk yang diciptakan untuk membunuh. Ada pula yang diciptakan hanya untuk melihat siapa yang layak dibunuh. Makhluk itu membuka mulutnya. Suara yang keluar bukan suara sendiri, melainkan suara banyak orang tumpang tindih. Putri Ara, penjaga timur, waktu kalian hampir habis. Makhluk penjaga timur langsung meloncat. Gerakannya cepat, menghantam makhluk itu dengan cakar bercahaya hijau kebiruan. Tanah terbelah, makhluk akar terlempar, namun bangkit kembali. Putri Ara mengangkat tangan. Di sekelilingnya, udara bergetar. Cahaya tipis berwarna keemasan muncul di telapak tangannya, bukan cahaya kasar, melainkan tenang, seperti keputusan yang sudah lama diambil. Kau bukan utusan, ucapnya tegas. Kau hanya mata. Ia menekan telapak tangannya ke tanah. Boom! Lingkaran cahaya menyebar, menyentuh akar-akar hitam itu. Makhluk tersebut menjerit bukan karena sakit, melainkan karena hubungannya terputus. Tubuhnya runtuh menjadi tanah biasa. Sunyi kembali. Jaka Wirang menoleh. Mereka menguji sejauh mana kita sadar, katanya. Bukan menyerang. Belum. Putri Ara menatap ke arah hutan larangan yang semakin gelap. Besok malam bukan jebakan, ucapnya pelan. Itu panggung. Narasi. Ketika musuh menyiapkan panggung, mereka ingin penonton, korban, dan legenda lahir dalam satu malam. Makhluk penjaga timur menundukkan kepala, seolah merasakan sesuatu yang lebih dalam. Dari arah timur, samar-samar terdengar dentuman jauh seperti genderang yang dipukul dari bawah tanah. Jaka Wirang berbisik, hampir tidak terdengar. Kala Niskala tidak memanggil pasukan, ia memanggil ingatan. Putri Ara mengepalkan jubahnya. Kalau begitu, katanya tenang, kita akan datang bukan sebagai jawaban. Ia menoleh pada mereka semua. Kita datang sebagai akhir. Angin kembali berhembus, dan dari hutan larangan, sesuatu perlahan terbangun. Langkah mereka berlanjut hingga batas hutan yang tanahnya tak lagi memantulkan bayangan. Di sana, api unggun kecil dinyalakan bukan untuk hangat, melainkan sebagai penanda. Mereka tidak bersembunyi. Narasi, ada perjalanan yang dilakukan untuk pulang. Ada pula yang dilakukan agar tidak ada lagi tempat untuk kembali. Makhluk penjaga timur berdiri menghadap timur, punggungnya menegang. Di balik kegelapan, sesuatu bergerak bukan satu, bukan dua, tapi banyak, seolah tanah bernapas pelan. Putri Ara duduk bersila, menutup mata. Ia tidak bermeditasi, ia mendengarkan. Detak jantung bumi terdengar lambat, berat, serat amarah yang dipendam berabad-abad. Di sanalah nama Kala Niskala berulang, bukan sebagai raja, melainkan sebagai luka lama. Tiba-tiba, api unggun meredup sendiri. Sosok tua muncul di seberang cahaya, bukan berjalan, melainkan muncul begitu saja. Jubahnya compang camping, tubuhnya tembus pandang di beberapa bagian, seperti ingatan yang tak utuh. Jaka Wirang berdiri, penjaga barat, gumamnya, kupikir kau sudah lenyap. Sosok itu tersenyum pahit, lenyap, suaranya bergetar. Tidak, kami ditinggalkan. Narasi. Ketika sejarah ditulis oleh pemenang, para penjaga yang kalah tidak mati. Mereka menjadi hantu. Penjaga barat menatap Putri Ara. Kala Niskala telah membuka segel terakhir, katanya. Bukan untuk menyerang kalian.
tapi untuk memaksa dunia mengingat siapa yang pernah dikorbankan. Putri Ara membuka mata. Tatapannya tidak marah. Lebih berbahaya dari itu paham. Ia ingin dunia runtuh oleh rasa bersalah, katanya. Dan membangun ulang kekuasaannya dari sana. Penjaga barat mengangguk pelan. Malam besok, ketika bulan tepat di puncak timur, ia akan memanggil bayangan para penjaga yang gugur, termasuk kami. Makhluk penjaga timur menggeram, cahaya di tubuhnya berdenyut tak stabil. Narasi, tidak ada kemarahan yang lebih murni dari amarah yang melihat saudara-saudaranya dipaksa bangkit sebagai senjata. Putri Ara berdiri. Ia melangkah mendekati penjaga barat, lalu berhenti menjaga jarak hormat. Jika kau dipanggil, katanya lembut, apakah kau akan melawan? Penjaga barat tertawa kecil, suara retak seperti daun kering. Aku sudah mati sekali, jawabnya. Yang bisa ia ambil dariku hanya penyesalan. Tanah tiba-tiba bergetar ringan. Dari kejauhan, siluet menara hitam mulai terlihat bukan karena semakin dekat, melainkan karena ia sedang bangkit dari bawah bumi. Jaka Wirang menarik napas tajam. Panggungnya siap. Putri Ara menatap menara itu, jubahnya berkibar pelan. Kalau ia ingin dunia mengingat, ucapnya, maka biarlah dunia mengingat siapa yang menghentikannya. Angin berputar, api unggun padam sepenuhnya, dan malam itu, tidak ada satupun yang tidur.